ini kita bahas mengenai pembentukan sel gamet pada manusia. Gametogenesis. Ya, peristiwa atau tahapan pembentukan gamet. Nah, untuk yang pria berarti sel kelamin atau gametnya menyatakan sperma, berarti kita bikin tahapannya spermatogenesis. Nah, spermatogenesis ini peristiwanya nanti terjadi di testis ya. Nah, untuk spermatogenesis dimulai dari sel induk. Sel induknya sperma yaitu berasal dari spermatogonium atau spermatogonia. Spermatogonium atau spermatogonia. Nah, sel induk ini sendiri masih berkromosom diploid atau 2N. Lalu membelah secara mitosis menghasilkan spermatosit primer. Nah, untuk tahapan pembelahan mitosis, jumlah kromosomnya masih sama, yaitu sama-sama diploid atau 2N. Lalu mengalami pembelahan secara meiosis. Tahapan meiosis nanti menjadi 2 kali, maka kita bikin ini menjadi meiosis 1 atau meiosis yang pertama. Nah, untuk meiosis 1, spermatosit sekunder akan membentuk spermatosit primer akan membentuk spermatosit sekunder. Ini juga sama, spermatosit sekunder. Nah, tahapan meiosis ini akan menghasilkan 2 spermatosit sekunder yang sudah setengah kromosomnya menjadi haploid atau 1N. Lalu akan mengalami pembelahan meiosis yang kedua kalinya. Berarti kita bikin meiosis yang kedua. Nah, akan membelah menjadi spermatid. Ini juga spermatid. Ini juga spermatid. Lalu ini juga spermatid. Nah, spermatid inilah yang nantinya akan berdiferensiasi atau mengalami pematangan, diferensiasi atau mengalami pematangan menjadi spermatozoa atau sel sperma. Spermatozoa. Maka hasilnya dari satu sel induk spermatogonium mendapatkan 4 sel sperma atau spermatozoa yang aktif dan fungsional. Nah, lalu kita lanjut untuk yang pada wanita. Tahapan pembentukan sel telur berarti disebut dengan oogenesis. Iya, untuk oogenesis berarti dia terjadi pada tempat pembentukan sel telur, yaitu di ovarium. Nah, berarti kita ambil sel induknya nanti atau semua sebutannya nanti dari kata belakang yang sama. Nium, nia, sit primer, sit sekunder, tit ya. Coba kita ulangin. Kita buat
belakangnya sama, depannya kita ganti dengan kata oo, ya. Coba kita mulai. Spermatogonium berarti di sini menjadi oogonium. Oogonium atau oogonia. Nah, jumlah kromosom tahap pembelahan itu nanti semuanya juga sama. Di sini 2N mengalami pembelahan menjadi tahapan mitosis. Iya, membentuk sini spermatosit sekunder, berarti di sini jadi oosit. Spermatosit primer berarti di sini oosit primer. Sorry. Nah, ini juga masih berkromosom 2N. Lalu mengalami pembelahan secara meiosis 1 atau meiosis yang pertama. Di sini spermatosit sekunder. Berarti di sini kita ganti oosit sekunder. Ya, tapi di sini sebelahnya tidak sama seperti yang pada pria. Nah, ini sebelahnya nanti kita bikin polosit. Kita coba. Ini menjadi membentuk oosit sekunder. Sedangkan di sini nanti polosit atau badan polar, atau nanti ada yang bikin badan kutub, ya. Maka jumlah kromosomnya sama seperti ini, sudah setengah atau haploid. Lalu mengalami pembelahan lagi, ya. Ini berarti tahap meiosis kedua. Nah, ini spermatid, maka di sini kita ganti jadi ootit. Iya. Nah, sedangkan yang 3 lagi tidak seperti pada pria, semuanya sama. Di sini sama dengan polosit yang di atas. Kita bikin polosit atau badan polar. Polosit atau badan polar. Polosit atau badan polar. Nah, untuk jumlah kromosom ini dari yang 1N, di sini juga semuanya sama deh, ya. Semuanya 1N atau haploid. Nah, begitu juga di sini, ya. Haploid. Nah, untuk yang dua istilah yang sama, yang pertama terbentuk itu yang primer, yang kedua terbentuk nanti yang sekunder. Kalau ini oosit primer, berarti di sini oosit sekunder. Nah, begitu juga dengan polosit di sini. Ada dua kata nanti yang terbentuk dua kali, polosit. Berarti yang terbentuk nanti di sini dikatakan polosit primer. Sedangkan di sini nanti polosit sekunder. Polosit sekunder. Atau sama istilahnya dibilang polosit 1, ini dibilang polosit kedua. Nah, sama dengan untuk yang pria. Ingat ya, kalau misalkan nanti yang membentuk sel kelamin itu yang belakangnya tit. Iya, yang di belakangnya sudah membentuk tit. Iya. Nah, begitu juga nanti pada yang wanita, oogenesis. Yang di sini pada tahapan meiosis kedua ada terbentuk 1 ootit, 3 polosit. Nah, ingat yang terbentuk jadi sel kelamin itu yang belakangnya tit, ya. Karena di sini hanya ada 1 ootit, maka hanya ini aja yang akan mengalami pembentukan menjadi ovum. Iya. Nah, ini nanti akan mengalami diferensiasi menjadi ovum. Sedangkan yang 3 ini lagi dapat digunakan sebagai cadangan makanan. Nah, maka untuk hasil yang terbentuk kita bandingkan dengan yang pria. Kalau yang pria dari 1 sel induk bisa menghasilkan 4 sel sperma yang aktif dan fungsional. Sedangkan dari yang oogenesis pada wanita, dari 1 sel induk oogonium atau oogonia hanya menghasilkan 1 ovum saja. Hanya 1 ovum yang aktif dan fungsional. Nah, ini untuk yang oogenesis pada umumnya pada wanita. Oke?